disebutkan perintah mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga disebutkan perselisihan, serta disebutkan kegagalan dan hilangnya kekuatan. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Taat dan Allah dan perselisihan itu hubungannya apa? Jelas ya? Hah? Ayo, jelas. Apa jawaban kok jelas tuh? Barok, Yusuf. Taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu disebutkan perselisihan. Apa hubungannya, Yusuf? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Sekarang pertanyaan. Orang kalau malam rujaan, lomboknya buahnya. Iya. Level apa itu? Syam'aya. Bang Jainur, level apa? SMP. Kemudian pagi-pagi perutnya sakit. Apa hubungannya? Hah? Terlalu banyak lomboknya hubungannya. Segala sesuatu itu ada hubungannya. Jadi Allah memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah memerintahkan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menyebutkan perselisihan. Hubungannya adalah orang yang berselisih, dua orang yang berselisih karena tidak mentaati Allah dan Rasul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Apa hadisnya ya ikhwah? Tidak ada dua orang yang saling mencintai kemudian berselisih kecuali illa bidzambin ahdatsahu ahaduhuma. Ada hadis sahih. Tidak ada makhtalafa atau maftaraqa. Tidak ada dua orang yang saling mencintai kemudian berselisih kecuali karena dosa salah satu dari keduanya. Demikian. Jadi orang yang berselisih, perselisihan akibat meremehkan taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akibat perselisihan, akibat dari perselisihan adalah kegagalan dan hilangnya kekuatan. Maka Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu, jangan berselisih, niscaya kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Kemudian penulis berkata, walamma kanal iltizamu bisunnah huwa safinatun najah fi bahril ikhtilaf. Dan tatkala berpegang teguh dengan sunnah adalah kapal yang menyelamatkan di lautan perselisihan. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumiha inda wuqu'i. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berpegang teguh dengan sunnah ketika terjadi perselisihan. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak.
maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Jadi kapal yang menyelamatkan kita dari samudra perselisihan adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Malik berkata, dan juga Imam Zuhri berkata, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halaka atau ghariqa. Siapa yang ketinggalan kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. Siapa yang ketinggalan kapalnya Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Demikian pula orang-orang yang meremehkan sunnah dan bergelimang dengan bid'ah, mereka tenggelam di dalam lautan perselisihan dan kesesatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan kepada mereka. Ai ja'ahum minal wahyi ma yajma'um falamma tarakuhu ikhtalafu. Artinya telah datang wahyu yang mengumpulkan dan menyatukan mereka. Falamma taraku ikhtalafu. Tatkala mereka meninggalkan wahyu, mereka pun berselisih. Jadi kembali kepada ilmu, kembali kepada perhatian kepada Al-Quran dan Sunnah, ilman wa amalan wa ta'liman, secara ilmu, secara amal, dan juga mengajarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang Nasrani tatkala melupakan ilmu, falamma nasu ma dzukiru wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang mengatakan kami adalah kaum Nasrani, kami telah mengambil perjanjian dengan mereka, yaitu berpegang teguh dengan Injil. Akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukiru bih. Namun mereka melupakan bagian dari yang diingatkan kepada mereka. Mereka melupakan Injil, merupakan taklim Injil, kitab suci, sumber persatuan, sumber kekuatan. Akibatnya fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kami biarkan mereka, fa'aghrayna, kami timpakan kepada mereka al-baghdha'a, al-adawa, fa'aghrayna bainal adawata wal baghdha'a, permusuhan dan saling membenci sampai hari kiamat. Jadi demikian, sumber kekuatan umat adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena kita diperintahkan berpegang teguh, maka ayat ini adalah ayat yang agung.
Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah menjadi orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu, dan berselisih setelah datang keterangan kepada mereka. Telah datang keterangan namun ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan, sunnah tidak belajar, tafsir tidak. Tatkala mereka meninggalkan Al-Quran, ikhtalafu, mereka akan berselisih dan mereka akan bercerai-berai. Demikian sunnatullah. Wa hadha mubayyanun fi siratil yahudi wan nasara ma'a rusulihim. Dan ini sangat jelas dari sejarah Yahudi dan Nasrani bersama nabi-nabi mereka. Fan nasara ittaba'u ruhbaniyah ibtada'uha. Orang-orang Nasrani mengikuti ruhbaniyah. Apa ruhbaniyah ya, ikhwan? Apa? Kerohiban yang mereka ada-adakan. Wa taraku ba'dha ma umiru bi, dan mereka meninggalkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Fa'aghrallahu bainahum al-adawata wal baghdha. Maka Allah menimpakan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukiru bih faghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, dan orang-orang yang mengatakan kami adalah kaum Nasrani, Allah berfirman, kami telah mengikat perjanjian dengan mereka, yaitu perjanjian berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan kitab suci mereka. Fanasu haddan mimma dzukiru bih, namun mereka melupakan bagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka kami timpakan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Qala Ibnu Taimiyah, hada nassun fi annahum taraku ba'dha ma umiru bih. Ayat ini adalah keterangan bahwasannya mereka meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan. Fakana tarkuhu sababan liwuqu'il adawata wal baghdha'a al muharramaini. Maka tatkala mereka meninggalkan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, ini adalah sebab terjadinya permusuhan dan kebencian yang diharamkan atas mereka. Wa kadzalikal yahud taraku ba'dha ma umiru bih. Demikian pula orang Yahudi meninggalkan sebagian yang diperintahkan kepada mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Mereka merubah firman Allah dari tempatnya. Wa nasu haddan mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan bagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Lakin tarkuhum lahu kana nasyi'an an taksirihim al-ma'ruf bisababi karahiyatihim lima anzalallah. Akan tetapi orang Yahudi
meninggalkan perintah Allah disebabkan mereka meremehkan. Itu disebabkan taksirihim al-ma'ruf, peremehan mereka. Dan ini disebabkan karena kebencian mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi orang-orang Yahudi menyelisihi dan meninggalkan perintah Allah karena meremehkan. Kenapa mereka meremehkan? Mereka meremehkan karena mereka membenci, tidak suka apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Dan tidak menambahkan kebanyakan dari mereka, tidak bertambah kebanyakan dari mereka dari yang diturunkan Allah kepadamu, kecuali bertambah kecongkaan mereka dan kekufuran mereka. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, maka kami timpakan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Jadi permusuhan dan perselisihan disebabkan yaitu menyelisihi apa yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan para rasul. Kemudian qala Ibnu Taimiyah wal khilaful waqi' fi ghairi ahli al-milal aktsara minhu fi ahli al-milal. Perselisihan yang terjadi selain umat ini lebih banyak daripada perselisihan yang terjadi pada umat ini. Fa kullu man kana, ini perselisihan yang terjadi di kalangan orang-orang yang tidak memiliki agama itu lebih banyak daripada orang yang mengikuti ajaran agama para nabi dan para rasul. Fa kullu man kana ila mutaba'atil anbiya aqraba kana al-khilafu bainahum aqalla. Semua yang semakin dekat mengikuti para nabi dan para rasul, maka perselisihan di antara mereka lebih sedikit. Jadi apabila suatu kaum dekat dengan mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, maka perselisihan di antara mereka semakin apa? Semakin sedikit. Akan tetapi apabila mereka semakin banyak perselisihannya kepada para nabi dan para rasul, maka permusuhan mereka dan perselisihan mereka semakin besar. Fal khilaful manqulu an falasifah al-Yunan wal Hind wa amthalihim amrun la yuhsihi illallah. Perselisihan yang dinukil dari kelompok falsafah Yunan atau India, falsafah India dan semisal mereka, ini tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak menganut ajaran para nabi dan para rasul, perselisihannya itu sangat banyak. Orang India saja bangga mengatakan 1 miliar penduduk, 1 miliar Tuhan. Jadi perselisihan mereka banyak. Yang menyembah lebih dari 1 Tuhan berselisih, banyak perselisihan. Demikian. Wa ba'dahu al-khilaf
min aqdamil milal ibtida'an karrafidhah fina. Demikian pula setelah mereka min aqdamil milal ibtida'an, perselisihan dari kelompok yang paling besar bid'ahnya di antara kami dari umat Islam, seperti Rafidhah. Jadi kelompok yang paling banyak bid'ahnya itu adalah kelompok Syiah Rafidhah. Maka perselisihan mereka paling banyak. Jangan dipikir mereka bersatu, mereka berselisih antara satu dan yang lain. Wa ba'da dzalika al-khilaful ladzi bainal Mu'tazilah wa nahwihim. Setelah itu perselisihan dari kalangan Mu'tazilah. Wa ba'da dzalika ikhtilafu al-firaq, khilaful firaq al-muntasibah ilal jamaah kal kullabiyah wal karramiyah wal asy'ariyah wa nahwihim. Setelah itu perselisihan di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada jamaah seperti kullabiyah, karramiyah wal asy'ariyah wa nahwihim. Perselisihan mereka banyak. Wa ba'da dzalika ahlul hadis. Setelah itu ikhtilafu ahlul hadis. Ahlul hadis juga berselisih. Wa hum aqallu tawaifi ikhtilafan fi usulihim. Akan tetapi ahlul hadis adalah kelompok yang paling sedikit perselisihannya di dalam masalah pokok-pokok agama. Lianna mirathahum minan nubuwah aqdamu min mirathi ghairihim. Karena warisan mereka dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar dari yang lainnya. Fa'asamahum hablullah alladhi i'tasamu bih. Maka tali Allah menjaga mereka karena mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Faqala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah Ta'ala berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Demikian. Jadi kesimpulannya, semakin jauh suatu kaum di dalam mengikuti para nabi dan para rasul, perselisihan mereka paling banyak. Maka siapa manusia yang paling banyak perselisihannya? Siapa ya ikhwan? Mereka yang tidak mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, seperti falsafah, ateis. Ateis otomatis lebih banyak perselisihannya daripada Yahudi dan Nasrani. Adapun umat ini yang paling banyak perselisihannya adalah orang-orang Syiah. Kemudian Mu'tazilah. Setelah itu Al-Asy'ariyah dan yang lainnya. Yang paling sedikit perselisihannya adalah Ashabul Hadis. Ashabul Hadis ini sekiranya perselisihan ini apa? Hati. Bukan perselisihan prinsip. Mayoritas perselisihan dari Ahlul Hadis adalah perselisihan hati. Bukan perselisihan masalah prinsip di dalam agama. Sekiranya ada, itu yang paling sedikit. Karena mereka mendapatkan warisan yang paling besar dari warisan Nabi SAW, yaitu ilmu. Di Ahlul Hadis selalu menegakkan ilmu dimanapun dan kapanpun mereka berada, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari perselisihan. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.